Iran, Rusia, dan Turki resmi bikin koalisi tentang Israel di Suriah. Rasakan, bos. Iran, Rusia, dan Turki resmi membuat koalisi sebagai respon serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Suriah. Perwakilan ketiga negara datang ke Jenewa untuk melakukan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi yang dimulai sejak 24 Agustus 2020. Menurut laporan yang dikutip dari Viva Militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Pertemuan trilateral antara Iran, Rusia, dan Turki melahirkan 10 poin yang pada intinya menegaskan komitmen terhadap kedaulatan Republik Arab Saudi. Selain itu, ketiga negara juga sepakat untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi, terutama untuk membasmi kelompok negara Islam Irak dan Suriah yaitu ISIS, negara Islam Irak dan Syam yaitu ISIL, Daesh, Front al-Nusra, dan seluruh kelompok teror yang mengancam kedaulatan negara-negara Arab. Kemudian yang menjadi fokus utama adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah. Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Aksi militer Israel dianggap Iran, Rusia, dan Turki tak membahayakan stabilitas, keamanan Suriah, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Seperti yang diketahui, armada tempur Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah titik di Suriah dalam 3 bulan terakhir. Israel melakukan sejumlah serangan menyasar kelompok milisi yang diduga dikerahkan Iran. Dalam berita film militer sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menyatakan pihaknya akan terus merespon setiap aksi Iran secara militer. Netanyahu bahkan mengancam bakal menghancurkan Suriah jika Presiden Bashar al-Assad tidak menghentikan persekutuannya dengan Iran. Di sisi lain, Israel kini anggap Turki ancaman terbesar melebihi Iran. Israel kini meyakini Turki sebagai ancaman terbesar, karena itu Israel berkoordinasi dengan Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk menyudutkan Turki. Roger Boyas menulis di Sunday Times bahwa Cohen membahas ancaman Turki itu dengan para pejabat intelijen dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi sekitar 2 tahun silam. Kekuatan Iran itu labil, tapi ancamannya nyata itu dari Turki, kata Boyas menyebut pernyataan Cohen pada para pejabat dari 3 negara Arab tersebut. Menurut Boyas, poin Cohen adalah Iran tidak lagi menjadi ancaman eksistensial karena dapat diatasi melalui sanksi embargo, sharing intelijen, dan penggerbekan rahasia. Namun, diplomasi gencar Turki, pengambilan risiko yang dikalkulasi secara sembrono di Timur Tengah menjadi tantangan berbeda pada stabilitas strategis di Mediterania, ungkap Boyas. Boyas memperkirakan geopolitik Timur Tengah akan berubah akibat peringatan saat Uni Eropa dan Amerika Serikat semakin rela terlibat jika Israel mendapat ancaman. Sementara itu, kebangkitan Islam di bawah komando Erdogan dan Turki juga menjadi ancaman bagi Israel. Kekuasaan Israel atas situs suci umat Islam, Masjid Al-Aqsa, adalah alasan utama Turki untuk melancarkan serangan ke negara Zionis itu. Hal inilah yang dibaca oleh Yunani, yang saat ini juga tengah terlibat ketegangan dengan negara di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Menurut laporan diperoleh pihak militer dari media Yunani, Penta Postgama, Yunani menuduh Erdogan memang ingin tampil sebagai pemimpin utama negara-negara Islam dunia untuk mencapai mimpinya. Erdogan ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, untuk merealisasikan ambisinya, Erdogan juga memberikan dukungan terhadap organisasi sayap militer Palestina, Hamas, bagi Israel dan negara-negara barat sekutunya, semisal Amerika Serikat dan Inggris. Hamas dinilai sebagai kelompok yang tidak baik di mata mereka.
Meskipun pada faktanya organisasi ini memberikan perlawanan atas kekejaman rezim Zionis Israel yang terus menindas rakyat Palestina, Yunani meyakini MBC Erdogan pasca keputusan pria 66 tahun itu mengubah gereja bersejarah Hagia Sophia menjadi masjid. Amerika juga sudah mencium langkah perlawanan Turki dalam berita militer sebelumnya. Kementerian Pertahanan Turki di bawah Komando Jenderal Purnawirawan Hulusi Akar dengan berani membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph dari Rusia. Amerika Serikat pun murka dengan langkah Turki ini, sebab seperti yang diketahui, Rusia adalah salah satu lawan Amerika. Selain Korea Utara, China, dan Iran, akibatnya juga posisi Turki sebagai anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO terancam. Bukan cuma itu, Turki juga ditangguhkan keberadaannya sebagai salah satu negara yang masuk dalam program jet siluman Amerika Serikat, yaitu F-35 Lightning II. Aksi Turki juga terlihat di Laut Mediterania. Misi eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea membuat geram Yunani dan sejumlah negara Eropa. Pengerahan kapal riset Ouch Race mendapat respon dari pergerakan armada tempur militer Yunani di wilayah itu. Nyali Turki tak ciut, sejumlah kapal perang Angkatan Laut Turki dikerahkan untuk menjaga kapal itu, hingga pada akhirnya Prancis juga ikut mengerahkan armada tempurnya untuk mendukung Yunani. Tak hanya Prancis, Turki juga harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab yang baru saja menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel. Turki juga kemungkinan besar akan menghadapi kemarahan Uni Emirat Arab dan negara muslim lainnya. Mesir, khusus untuk Mesir. Turki juga mengalami ketegangan di front perang Libya. Turki yang mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional JNE harus bertentangan dengan Mesir di bawah komando Presiden Abdel Fattah el-Sisi yang bersekutu dengan Panglima Tentara Nasional Libya, Marskal Khalifa Haftar. Di sisi lain, perang dengan Israel di depan mata, Iran borong rudal kiamat Rusia S-400 Triumph. Dilansir dari Minangkabau News, Iran memiliki beberapa kemampuan pertahanan udara canggih seperti sistem yang menjatuhkan drone Amerika Serikat pada 2019 lalu. Namun dengan berakhirnya embargo senjata PBB pada Oktober, Iran diduga akan bisa menambah kekuatan dari Rusia. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Amir Hatami telah memeriksa sistem pertahanan udara S-400 Triumph selama kunjungannya ke Rusia untuk pameran Militer Army 2000 di luar Moskow. Rekaman kunjungan pada akhir pekan ini menunjukkan Hatami dan anggota delegasi Iran lainnya berbicara dengan pejabat Rusia. Hatami diberi pengarahan tentang fitur sistem dan prinsip operasi S-400. Selain S-400, delegasi juga melihat kombinasi sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah Pansir 1E atau Pansir S-1E dan sistem artileri anti pesawat. Mereka pun memeriksa helikopter utilitas Kamov KA-2267 dan dilaporkan tertarik seputar pesawat tempur Sukhoi Su-30. Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa 25 Agustus 2020, Hatami mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Rusia termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Dia juga bertemu dengan pasukan polisi perbatasan Iran yang tiba di Rusia untuk bertanding di International Army Games ke-6 yang digelar bersamaan dengan Army 2020. Bulan lalu, Duta Besar Iran untuk Rusia Qasem Jalali mengonfirmasi bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian senjata Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Iran menilai Moskow sebagai mitra yang selalu berada di sisinya pada saat-saat sulit. Pada akhir 2019, Badan Intelijen Pertahanan mengeluarkan penilaian yang menunjukkan bahwa Iran mungkin tertarik untuk membeli perlengkapan tempur. Beberapa yang mungkin dilirik seperti S-400, sistem pertahanan pantai K-300P Bastion, jet tempur Su-30, dan tank tempur utama T-90 setelah embargo senjata PBB berakhir pada 18 Oktober nanti. Meski tertarik berbelanja ke Rusia, Kementerian Pertahanan Iran telah membuat kemajuan dalam pembuatan peralatan militer canggihnya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, sistem pertahanan udara Khordad 3 yang produksi oleh Organisasi Industri Penerbangan Iran menembak jatuh drone yang mengintai Northrop Grumman Global Hawk di atas wilayah udara Iran di Selat Hormuz. Pada tahun yang sama, Teheran memerintahkan sistem pertahanan udara Bafar 373. Sistem ini digambarkan sebagai analog Iran dengan S-300 dengan karakteristik yang lebih unggul dari US Patriot.